Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, barokah, hidayah yang diturunkan kepada kita semua, sehingga sampai hari ini kita masih teguh, tetap sabar dalam ujian dan dalam keimanan. Untuk itu pantaslah kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Dan kita bermohon kepada Allah agar senantiasa menjadi pengikut yang setia mengikuti sunnah Rasulullah sampai hari kiamat. Allahumma ja'alna minhum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan lagi kajian tematik kita tentang nasihat perjuangan, insyaallah. Dan malam hari ini kita akan mencoba mengambil tema mengurai problem kejayaan Islam. Islam itu sebenarnya harus jaya. Islam itu sebenarnya tidak boleh diremehkan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Kesempurnaan Islam membuat dia menjadi pedoman, sebagai pedoman yang akan menyelamatkan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Kesempurnaan ajaran, kesempurnaan syariat, bahkan kesempurnaan akhlak sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW menjadi tauladan tidak hanya bagi umat Islam saja, tapi seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk-makhluk ciptaan Allah. Problem apa yang kiranya yang membuat Islam ini tidak jaya hari ini? Perlu kita mengurai problem apa gerangan sehingga orang tidak lagi berkiblat menggunakan hukum-hukum Islam. Ada apa gerangan? Sebelum kita masuk ke pembahasan, marilah kita lihat apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kebenaranlah yang membuat kamu menjadi kuat, dan bukan kekuatan kamu yang membuat jayanya kebenaran. Satu kalimat yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, mengajarkan kepada kita bahwa kebenaran ini yang menjadikan kita kuat. Kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran yang menjadikan kita kuat, yang menjadikan kita teguh, yang menjadikan kita sabar dalam kondisi apapun. Karena Islam memang sudah kuat. Kitalah yang membutuhkan Islam, bukan Islam yang membutuhkan kita. Kita yang butuh keindahan Islam, kita yang membutuhkan kekuatan Islam, kitalah yang membutuhkan kebenaran Islam. Kitalah yang membutuhkan syariat-syariat Islam sehingga hidup kita menjadi lebih bermakna, hidup kita menjadi lebih terarah, dan hidup kita benar sebagaimana yang diinginkan oleh Allah sebagai pencipta kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada aku. Kemudian juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyatakan kejayaan umat ini akan terpelihara selama Al-Quran berdampingan dengan kekuatan. Bila mana kekuatan tanpa Quran akan menjadi anarkisme, dan bila mana Quran tanpa kekuatan tidak bermakna bagi kehidupan. Artinya apa? Antara kebenaran Al-Quran dan pengawal kebenaran itu harus seiring. Quran dan besi. Quran sebagai pedoman hidup dan kekuatan sebagai penjaga Quran tersebut.
Mereka harus seiring. Maka kalau ada kekuatan tanpa panduan, maka dia menjadi liar. Begitu juga sebaliknya, kalau kekuatan ada tapi tanpa Quran juga tidak bermakna hidup. Akan liar, lepas semuanya. Maka keserasian itulah yang harus kita ungkap. Keserasian itulah yang menjadi sebuah kekuatan yang menjayakan Islam. Coba lihat Quran. Quran surat Toha ayat 2. Quran surat Toha itu surat yang ke-20 dari urut-urutan Al-Quran. Coba dibuka Al-Qurannya, dibaca. Ini menjadi dasar pemikiran kita sebelum kita masuk ke sana. Ayat 2. Ta'awud dulu, ta'awud. Wahai Muhammad, Al-Quran ini kami turunkan kepadamu, bukanlah untuk menjadikan kamu sengsara karena tidak sanggup melaksanakannya. Ya. Bagaimana Allah menerangkan kepada kita, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Wahai Muhammad, Al-Quran ini kami turunkan kepadamu bukanlah untuk menjadikan kamu sengsara karena tidak sanggup melaksanakannya. Artinya panduan itu adalah panduan hidup yang memudahkan kita untuk mencapai tujuan, dan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Syariat-syariat yang ada dalam Al-Quran seyogyanya tidak membuat kita sengsara, bahkan menjadi panduan hidup kita. Maka kalau kita bisa menjalankan itu, maka kita tidak akan pernah sengsara. Contoh, kejadian hari ini Al-Quran sudah menjelaskan itu. Banyak sekali solusi-solusi Al-Quran yang ada dalam Al-Quran. Di antaranya, kalau kita mendapatkan ujian, maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Ada juga dengan banyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah penyembuh. Quran itu sifat. Buktinya apa, ya kan? Gunung saja, ya kan? Ketika ditaruhkan Al-Quran kepada itu, dibacakan Al-Quran kepada gunung, gunung akan hancur berkeping-keping. Maka kalau kita yakini, ya kan, makhluk yang besar seperti gunung saja hancur, bagaimana yang kecil? Ya. Jadi keyakinan itu. Al-Quran turun itu sebagai masya Allah, sebagai huda, sebagai sifat, sebagai sumber kekuatan, dan sebagai macam-macam. Maka syariat-syariat yang dalam Al-Quran itu tidak menyengsarakan kita, justru menjadikan kita bermakna dalam kehidupan kita. Quran adalah solusi hidup. Quran adalah solusi dalam setiap permasalahan. Maka setiap permasalahan manusia kembalikan kepada Al-Quran. Ada Al-Quran. Al-Quran tidak pernah salah, tapi kadang pemahaman orang terhadap Al-Quran yang menjadi masalah. Ayat tidak pernah salah, syariat tidak pernah salah, tapi kadang-kadang pemahaman orang terhadap syariat dan pemahaman orang terhadap Al-Quran itu yang menjadi masalah. Ya. Ini sebagai dasar pemikiran kita dulu, bahwa Al-Quran itu sumber. Kemudian yang kedua, sebagai perbandingannya, coba lihat Quran surat As-Saff surat 61 ayat 8. Surat 61 ayat 8. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره walau karihal kafirun. Orang-orang kafir berkeinginan memadamkan agama Allah dengan ucapan-ucapan mereka. Allah pasti menyempurnakan agamanya sekalipun orang-orang kafir berkeinginan. Lihat ya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Orang-orang kafir berkeinginan memadamkan agama Allah dengan ucapan-ucapan mereka, afwahihim, dengan lisan-lisan mereka, dengan opini-opini mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun.
Allah pasti menyempurnakan agamanya sekalipun orang-orang kafir membencinya. Artinya apa? Sering kita nisbatkan bahwa orang-orang kafir ini adalah para penumpang-penumpang gelap dalam setiap masalah-masalah. Mereka pandai sekali menjadikan sebuah masalah itu menjadi masalah yang besar. Bukan hanya sekarang, sejak zaman Rasul, sejak zaman para sahabat. Bagaimana orang-orang kafir ini pandai sekali numpang di situ. Contoh dalam kasus Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya. Ketika ketinggalan dalam rombongan, dijadikan sebagai bahan mereka untuk mencela, ya. Maka tidak menutup kemungkinan hari ini pun mereka menumpang di situ, ya kan? Ya kan? Mereka menumpang dalam kondisi sekarang, ya kan? Ketika ada anjuran, misalnya ada anjuran untuk meninggalkan masjid, mereka menumpang di situ. Buktinya apa? Sudah jelas. Hari ini ada yang mencoba mengatakan puasa ditiadakan saja. Ini penumpang-penumpang gelap, yang pandai memanfaatkan situasi, yang pandai memanfaatkan keadaan, sehingga seolah-olah itu menjadi benar. Banyak kejadian-kejadian sebelum ini. Sebelumnya ada pembahasan tua segala macam, ya kan? Dan memang kerjaan mereka seperti itu. Ayatnya ngomong seperti itu. Ingin sekali mereka memadamkan cahaya-cahaya Allah. Ingin sekali mereka memadamkan syariat-syariat Allah. Ingin sekali mereka memadamkan semangat orang-orang untuk melaksanakan syariat. Ingin sekali mereka memadamkan orang-orang yang mau memperjuangkan agama Allah. Mereka padamkan semangat-semangat mereka dengan tekanan, dengan dengan kebohongan-kebohongan. Maka ini yang perlu, ya kan? Nah, perlu kita urai sekarang. Apa yang menjadi masalah sebenarnya? Baik, kita akan coba urai. Ya kan? Yang pertama tentang mengurai problem kejayaan Islam. Yang pertama, hilangnya kepercayaan sesama kaum Muslim. Ini problem yang pertama. Ya kan? Problem yang pertama yang paling fundamental, kenapa kok Islam tidak menjadi jaya hari ini dia. Hilang kepercayaan sesama kaum Muslimin. Ya. Terbelenggu dalam situasi saling mencurigai. Orang Islam dengan orang Islam lainnya saling mencurigai. Sehingga ini membuat social distancing, ya kan, kalau bahasa sekarang. Membuat nggak berani kita bersosialisasi, ya kan? Ini sebenarnya mata rantai yang dibuat oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam, hilangnya kepercayaan sesama Muslim. Ya kan? Ada kelompok yang berhadirnya sebagai moderat, misalnya kelompok moderat atau kelompok toleran, kelompok tradisional, ya kan? Tidak mau berdekatan dengan kelompok yang ekstrim, misalnya yang tradisional tidak mau berdekatan dengan yang moderat, ya kan? Yang moderat tidak mau berdekatan dengan orang-orang yang berpahaman ekstrim menurut mereka. Bahkan penamaan-penamaan ini sudah menjadi masalah. Ada Islam tradisional, ada Islam moderat, ada Islam humanis, ada Islam ekstrim. Ini sudah menjadi masalah. Islam mulai dikotak-kotakkan. Maka inilah sumber hilangnya kepercayaan sama Muslim. Mereka tidak lagi saling mempercayai, tidak lagi saling membenarkan, tidak lagi saling merangkul, gitu ya. Maka kondisi pergolakan seperti ini menjadi rintangan bagi kita untuk menciptakan perdamaian, karena sudah saling curiga, hilang percaya. Wah, ini ekstrim nih, ntar ngajak kita perang, ini ekstrim nih, ntar ngajak kita untuk melawan pemerintah, ya. Wah, ini tradisional nih, senangnya yang berbau tentang animisme segala macam. Itu dia. Maka harus kita hilangkan ini. Bangun kepercayaan sesama kaum muslimin, ya. Bangun kepercayaan, saling percaya bahwa kita sama-sama bertujuan untuk menjayakan Islam, ya kan? Jangan sibuk untuk mencari kesalahan, karena kalau sibuk mencari kesalahan, maka yang timbul tidak ada rasa saling percaya. Ketika ada saudaranya yang datang kepada dia, sudah a priori, kamu ini mau cari kesalahan-kesalahan saya, ya kan? Bajunya berbeda datang, wah, curiga lagi. Pecinya saja berbeda sudah curiga. Masya Allah. Maka harus kita buang ini. Mari kita bangun kepercayaan sebagaimana para sahabat, ya.
Sebagaimana para sahabat pada masa dahulu yang dibangun adalah kepercayaan, bayangkan, kepercayaan. Bahkan sampai hartanya pun dititipkan kepada saudaranya. Saking percayanya, Masya Allah. Ya kan? Nah, kepercayaan ini adalah menjadi modal dasar. Maka sekarang mari kita dakwahkan persatuan, mari kita dakwahkan persaudaraan, mari kita dakwahkan saling percaya sesama kaum muslimin. Karena siapa lagi yang akan kita saling percaya kalau orang Islam saja kita sesama muslim aja tidak saling percaya, mau percaya kepada siapa? Nah, itu dia. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, terikat program sendiri. Kadang-kadang kita membuat program sendiri, tidak mau bersinergi, tidak mau kolaborasi, menganggap program kita sendiri sebagai acuan kebenaran. Nah, ini yang menjadi masalah kadang-kadang. Dan ini menjangkiti hampir seluruh harokah hari ini. Hampir seluruh komunitas hari ini sibuk membuat program sendiri, lupa dengan program sinergi, lupa dengan program jamaah. Ya kan? Nah ini, ya kan? Yang harusnya kita ketahui, amal fardhi atau amal sendiri tidak akan pernah bisa mengalahkan amal jamaah. Sholat sendirian tidak akan pernah bisa, nilainya sama dengan sholat berjamaah. Nah itu dia, misalnya seperti itu ya kan. Maka yang muncul adalah dampak negatif. Ya, ketika kita sibuk membuat program sendiri dan menyatakan program kita adalah program yang paling hebat, program yang paling betul, program yang paling relevan, maka yang ada muncul buruk sangka, ya kan? Muncul a priori. Apa itu a priori? A priori itu adalah ingin menjauh, ya kan? Membuat jarak, ya kan? Itu a priori. Ya. Muncul kecurigaan sesama kaum muslimin, ya itu dia. Nah, maka problem ini muncul kalau ada komunitas Islam yang membanggakan programnya, program perjuangan kelompoknya menjadi dasar atau tolak ukur dari kebenaran Islam. Yang harusnya dibangun tuh amal jamaah, sinergi. Batu yang besar, ya kan? Semakin banyak kita memikulnya maka menjadi semakin ringan. Problem bangsa hari ini misalnya, ketika problem pangan menjadi problem yang paling fundamental hari ini, kalau kita bersinergi semua saling bahu membahu, maka selesai dia, ringan dia. Adakan sinergi, adakan kerjasama. Maka problem kejayaan Islam yang kedua ini adalah terikat program sendiri, atau menganggap program kita paling benar, atau menganggap kita yang paling benar, atau menganggap kita yang punya masalah yang paling berat. Nah, itu jangan salah. Paling berhak, ya, paling macam-macam. Maka harus dikesampingkan hal-hal yang seperti ini, ya kan? Maka yang terjadi, kalau itu yang terjadi, muncul sebuah problem, rela bermusuhan dengan sesama muslim, tapi senang bergandengan dengan non-muslim. Ini yang terjadi. Karena apa? Dia lebih rela bermusuhan dengan kawan-kawan semuslim, ya kan? Tapi bergandengan tangan dengan non-muslim. Ini yang akan muncul. Karena apa? Ya kan? Karena apa? Ya selain Islam itu adalah non-Islam, ya kan? Apa yang kita dapatkan dari itu? Ya kan? Padahal Islam sudah mengajarkan kita jelas, ya kan? Bangun persaudaraan berdasarkan keimanan. Kalau ada masalah, fa'aslihu baina akhawaikum. Maka saling islah, saling memperbaiki, saling berkontribusi kan gitu. Nah, ini yang menjadi masalah. Enjoy dengan musuh-musuh Islam, enjoy dengan orang yang tidak kompeten untuk perjuangan Islam, dibandingkan bergandengan tangan dengan sesama kaum muslim. Ini problem yang kedua nih, ya kan? Ini menjangkiti kita enggak, ya kan? Dalam kehidupan pribadi kita ini juga menjadi sebuah problem nih, ya kan? Program kita saja gitu ya. Tidak. Bangun program sinergitas, bangun program jamaah, amal jamaah. Apalagi dalam kondisi-kondisi sulit, amal jamaah ini menjadi suatu yang luar biasa, yang akan bisa mengentaskan segalanya. Tidak akan pernah sama nilainya, derajatnya antara amal jama'i dengan amal fardhi, ya kan?
Itu dia. Maka bersama-sama bangun kebersamaan. Yang ketiga, stagnasi komunikasi sesama muslim. Ya, problem yang ketiga ini adalah komunikasi. Kadang-kadang pertengkaran terjadi karena komunikasi yang tidak pas, ya kan? Padahal komunikasi ini menjadi dasar dari interaksi sosial. Kalau ini tidak dibangun benar, ya kan? Maka ini menjadi masalah yang sangat luar biasa. Hari ini coba kita saling bermusuhan hanya gara-gara salah komunikasi. Banyak sekali orang yang harusnya mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan, tapi karena salah komunikasi menjadi sia-sia. Hari ini banyak orang-orang yang berilmu hanya mencari kelemahan orang lain untuk dia bisa membanggakan ilmunya. Harusnya tidak seperti itu. Siapa yang punya ilmu, berikan kepada yang tidak punya ilmu. Komunikasi, ya kan? Nah, kalau lebih jauh lagi, kalau komunikasi tidak lancar, komunikasi tidak menjadi hal yang baik, maka yang muncul adalah saling tuduh menuduh, saling menyalahkan, ya kan? Maka yang muncul nanti apa? Ketika sesama kaum muslim saling menyalahkan, yang bermain di situ siapa? Musuh Islam. Ingat, ya kan? Setan itu sudah berjanji banget ya sama Allah ini. Karena dia disebut sumber masalah, sesat, ya. Maka dia berjanji untuk menyesatkan umat manusia. Kalau tidak salah coba buka Quran surat Al-Hijr, ya, surat Al-Hijr, ya. Mulai ayat 40 coba kita lihat. Al-Hijr itu surat yang ke 15 kalau tidak salah. Benar nggak? Coba lihat Al-Hijr. Nah, kita baca satu-satu di situ, ya kan? Ayat 40 coba, mulai 40 coba baca. Baca artinya. Nah, kecuali hamba-hambamu yang ilah di antara manusia. Sebelumnya 39. Iblis berkata, wahai Tuhanku, karena engkau telah menjadikan aku sesat, sungguh aku akan menjadikan segenap manusia di dunia terpesona oleh rayuanku. Sungguh aku akan menjadikan mereka semua sesat. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara manusia. Allah berfirman kepada segenap hambanya yang ikhlas, aku menjamin para hambaku yang ikhlas tetap mengikuti agama yang benar. Wahai iblis, hamba-hambaku tidaklah dapat kamu sesatkan sedikit pun, kecuali orang-orang sesat yang mengikuti kamu. Sungguh jahanam adalah tempat yang dijanjikan bagi orang-orang yang sesat. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu diperuntukkan bagi golongan sesat tertentu. Sesungguhnya orang-orang yang taat kepada Allah dan bertauhid kelak berada dalam surga-surga dan mata air. Ya, cukup. Kita lihat, ya kan? Bagaimana iblis, ya kan? Setan, ya kan? Berani ngomong sama Allah, ya kan? Iblis berkata, wahai Tuhanku, karena engkau telah menjadikan aku sesat, ya, apa? Membuat. Ya. Itu dia. Maka selalu kita katakan dalam setiap masalah, hati-hati dengan penumpang gelap. Siapa penumpang gelap itu? Setan. Iblis. Karena memang dia berjanji untuk menyesatkan manusia. Dia berjanji untuk membuat kita semua sesat dengan rayuan dia. Rayuan dia. Ya kan? Karena manusia, kecenderungan manusia itu adalah mudah dirayu. Ya kan? Mudah dirayu. Maka caranya apa untuk mengantisipasi itu? Mengalahkan semua itu dengan apa? Dengan ilmu. Ya kan? Ilmu. Maka itu disebutkan bastotan bil ilmi wal jism. Coba kita ingin flashback dulu. Kita melihat kejadian penciptaan Adam, ya kan? Ada ingat nggak itu, ya kan? Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, gitu ya. Saya gini urai sedikit itu. Bagaimana ketika penciptaan Adam, yang protes siapa? Kok iblis? Yang protes malaikat. Ya kan? Yang protes itu malaikat. Masya Allah. Padahal malaikat ini kita ketahui, ya kan? Selalu tunduk kepada Allah. Ya kan?
Maka apa yang dilakukan oleh Allah untuk menundukkan malaikat? Apa dia? Ilmu. Malaikat. Nah, oke, begini aja kata. Gitu bahasa kasarnya ya. Gini aja. Adam, coba kamu sebutkan nama-nama. Kemudian Allah katakan malaikat coba ulang. Kamu ngerti nggak? Kalah, tunduk di situ. Nah, itu dia. Nah, itu. Makanya ilmu itu menjadi suatu yang sangat luar biasa. Ilmu dulu, ya berilmu dulu. Dan sumber ilmu itu adalah Al-Quran. Masya Allah. Nah sekarang apa yang antum harapkan untuk menangkan pertarungan, menangkan pertempuran kalau antum nggak berilmu? Apa? Nggak bisa. Baru jaga ilmu itu dengan kekuatan. Sebagaimana kata siapa tadi? Lupa nih. Kata siapa tadi? Utsman, Masya Allah, ya kan? Utsman bin Affan, ya kan? Jaga. Itulah kenapa kita gabungkan dua itu di dalam kehidupan kita. Bastatan fil ilmi wal jism, mampu secara ilmu, tangguh juga secara fisik. Karena fisik itu berguna untuk menjaga ilmu. Fisik berguna untuk menjaga Al-Quran. Fisik berguna untuk menjaga syariat Islam. Nah itu dia. Nah, kita kembali ke sini, komunikasi sesama muslim. Bangun komunikasi. Ya, kita ini saling membutuhkan. Tidak ada yang boleh lebih menonjol dibandingkan yang lainnya. Kita semua saling membutuhkan. Maka yang paling dibutuhkan adalah sinergi dalam segala hal. Sebagaimana bangunan-bangunan yang ada di depan kita ini, mereka bersinergi membuat sebuah kesatuan sehingga tercipta sebuah bangunan yang indah, harmoni tanpa ada yang menonjol. Masya Allah. Rumah, ya kan? Laptop, ya kan? Semua ini tersusun dari hal-hal yang berbeda. Tidak ada yang ditonjolkan. Semuanya memiliki fungsi masing-masing laptop. Ada yang berfungsi sebagai penutupnya, ada yang berfungsi sebagai layarnya, ada berfungsi tombol-tombolnya, ada berfungsi macam-macam. Dari yang kecil sampai yang besar. Maka dalam perjuangan tidak ada yang tidak penting. Kalau kita berbicara perjuangan, jangan merasa saya di garis depan lebih banyak, Pak. Oh, enggak, ya kan? Enggak. Dalam perjuangan itu semuanya dipentingkan. Nah, inilah dasar kita untuk membangun komunikasi. Kalau sudah semua merasa penting dalam perjuangan, ya kan? Komunikasi biasanya rusak, saling membutuhkan. Ya. Gitu ya. Yang keempat, yang terakhir, ya kan? Yang menjadi problem kejayaan Islam ini yang keempat adalah lemahnya motivasi islah. Nah, ini dia. Lemahnya motivasi islah. Ada kesalahan tidak mau diislah. Ada kesalahan tidak mau mengislah. Nah, ini dia. Tidak mau diislah dan tidak mau mengislah. Tidak mau disalahkan dan tidak mau memberi tahu kepada yang salah. Nah, itu dia. Maka ini menjadi motivasi yang lemah untuk perjuangan islah, ya kan. Disalahkan nggak mau, ya kan. Dan orang juga tidak mau perbaiki temannya, ini menjadi masalah, ya kan? Karena kalau sudah seperti itu, yang terjadi adalah dunia menjadi tujuannya. Padahal yang harus menjadi tujuan apa? Akhirat. Itu dia. Maka yang harus kita bangun di situ, ya kan? Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya seluruh orang yang beriman ini bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka harus saling memberi islah kepada siapa saja yang bermasalah, ya kan? Nah ini dia. Nah ini 4 poin ini dulu, nanti kita akan kembangkan lagi insya Allah. Ada 4 poin ya, ada 4 poin mengurai tentang problem kejayaan Islam. Yang pertama apa tadi? Hilangnya kepercayaan sesama kaum muslimin. Yang kedua terkait atau terikat dengan program sendiri. Menganggap programnya yang paling hebat. Menganggap programnya yang paling benar sehingga tidak ada sinergi, tidak ada kerjasama di situ. Yang ketiga komunikasi, ya kan? Yang keempat lemahnya motivasi perbaikan, lemahnya motivasi islah. Semoga bermanfaat yang kita sampaikan hari ini. Semoga menjadi penguat kita dalam perjuangan, ya kan? Sorga itu terlalu luas kalau kita tempati sendirian.
Maka ayo, mari kita bersama-sama masuk surga. Ya, mari bersama-sama masuk surga. Surga itu terlalu luas, ya kan? Terlalu luas buat yang sendirian, ya kan? Ya, itu dia. Jadi mari kita sama-sama menuju keridhaan Allah, ya kan? Semoga Allah menurunkan barokahnya kepada kita semua dan kita berdoa kepada Allah agar selalu terhindar dari segala penyakit, ya kan? Semoga Allah juga mengangkat virus corona ini, ya kan? Kita berdoa kepada Allah semoga diberi kesehatan, semoga diberi kesabaran, semoga diberi rasa peduli kepada sesama, ya kan? Semoga kita diberikan rasa persaudaraan yang betul-betul, karena ini semuanya ujian. Ini semua ujian dari Allah. Dan namanya ujian itu pasti akan usai, ya kan? Setiap ujian itu pasti akan selesai. Tidak ada ujian terus nggak ada, ya kan? Setelah ada tanjakan pasti ada turunan. Jadi bersabar saja. Cuma kita harus memastikan kita berada di barisan yang mana. Barisan orang-orang yang sabarkah? Barisan orang-orang yang teguhkah? Kita harus pastikan diri kita bukan dalam barisan orang-orang yang kalah dalam ujian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.